Penyebab malnutrisi dibagi menjadi 3, yaitu ada penyebab dasar, penyebab utama, dan juga penyebab langsung. Penyebab dasar yaitu mencakup masalah sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan politik yang menyebabkan kurangnya atau ketimpangan distribusi modal. Modal mencakup sumber daya keuangan, manusia, fisik, sosial, dan juga alam. Yang kedua, penyebab utama, yaitu ketahanan pangan rumah tangga, perawatan dan praktik pemberian makan yang memadai, akses terhadap layanan kesehatan, dan hidup di lingkungan yang sehat. Yang ketiga, penyebab langsung. Dampak dari penyebab dasar pada tingkat individu melalui asupan makanan yang tidak memadai dan penyakit. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah jumlah keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau kegiatan tertentu, sedangkan penerimaan adalah jumlah keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau kegiatan tertentu. Pendapatan merupakan ukuran status ekonomi suatu kelompok dalam masyarakat. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan rendah, pendapatan menengah, dan juga pendapatan tinggi. Hal ini berkaitan dengan pangkat, pendidikan, dan pengalaman kerja seseorang, serta jenis pekerjaannya, namun mempunyai arti yang relatif. Selanjutnya, pengaruh pendapatan terhadap status gizi. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian status gizi. Pendapatan seseorang berpengaruh terhadap kemampuan orang tersebut memenuhi kebutuhan makanan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, tingkat pendapatan keluarga adalah tinggi rendahnya pendapatan keluarga yang berdasarkan jenis pekerjaan lamanya bekerja, UMR dan UMP. Pendidikan. Hanya 37% orang tua di Indonesia yang mengerti tentang pentingnya gizi bagi anak, sehingga hanya sedikit para orang tua yang memberikan asupan makanan bergizi pada anak. Hal ini dikarenakan pada suatu keluarga yang pendidikan dan tingkat pendapatannya rendah belum dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Karena tidak jarang keluarga seperti ini hanya 1 minggu bahkan 1 bulan sekali mengkonsumsi makanan yang tergolong gizi baik. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama, kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan tergantung pada besar kecilnya pendapatan. Yang kedua, tingkat pendapatan menentukan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga, umumnya jika pendapatan naik, jumlah dan jenis makanan cenderung ikut bervariasi. Selanjutnya, keluarga dengan pendapatan terbatas kemungkinan besar akan kurang dapat memenuhi kebutuhan makanannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuh. Yang kelima, tingkat penghasilan ikut menentukan jenis pangan apa yang akan dibeli dengan adanya tambahan uang. Dan yang terakhir, semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula persentase dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk membeli buah, sayur mayur, dan berbagai jenis bahan pangan lainnya. Keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi akan mampu menyediakan makanan yang lebih beragam dibandingkan dengan keluarga pendapatan ekonomi yang rendah. Pendapatan akan menentukan konsumsi makanan pada seseorang. Tingkat pendapatan akan mencerminkan kemampuan daya beli bahan makanan di tingkat rumah tangga, sehingga konsumsi makanan baik jumlah maupun kualitas akan lebih baik. Pendapatan keluarga yang memadai dapat menunjang tumbuh kembang remaja dengan menerapkan hidup yang lebih baik, serta mendukung adanya peningkatan dan perbaikan pada gizi seseorang. Tingkat pendapatan yang tinggi mengakibatkan zat gizi yang diperlukan oleh seorang remaja dapat terpenuhi. Rendahnya pendapatan menjadi suatu kendala yang menyebabkan suatu keluarga tidak mampu membeli dan memilih pangan yang beragam dan berkualitas. Contoh pengaruh pendapatan terhadap status gizi. Kelompok masyarakat miskin dengan akses ekonomi yang lebih rendah memiliki resiko terbesar dalam penderita balita gizi buruk dan kurang gizi di Sumatera Barat. Hampir sekitar 21,6% balita yang berasal dari kelompok masyarakat miskin menderita gizi buruk, dan sekitar 10,2% menderita kekurangan gizi.